Kali ini saya akan coba presentasi mengenai bagaimana tips trik melakukan presentasi yang efektif ya. Seperti yang kita ketahui banyak permasalahannya adalah bahwa banyak orang yang melakukan presentasi itu dengan cara membaca ya. Jadi ada yang dengan cara membaca ya, dia baca presentasi, ada juga dengan gerakannya kaku ya, misalkan gerakan kaku ada model seperti ini, ada juga yang mungkin masukin kantong ke baju ya, atau bahkan begini ya. Nah, hal-hal yang tadi disebutkan tadi adalah sebenarnya jadi menjadikan presentasi itu tidak enak untuk disimak atau diperhatikan ya, karena orang terfokus akan gangguan-gangguan tadi ya, yang ekspresinya harus baca dan seterusnya. Harusnya kalau kita bicara presentasi, itu ada presentasi menyampaikan apa yang akan kita paparkan ya, ide-ide. Nah, harusnya audiens itu memperhatikan di sana, termasuk kita, tapi fokus kita adalah mereka terhadap kita adalah presentasi terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, berikut juga ada permasalahan yang biasa sering terjadi adalah pesan presentasi itu tidak sampai ke audiens dengan baik ya. Artinya adalah apa yang disampaikan terkadang tidak memenuhi ekspektasi dari harapan audiens ya. Bisa juga presentasi itu karena dia tidak menyampaikan bisa nanti cepat ataupun yang lain, sehingga mengakibatkan tadi presentasi tidak tersampaikan dengan baik. Berikutnya juga audiens tidak memperhatikan presentasi. Kadang mungkin kalau suka kita perhatikan ada audiens yang ngomong sendiri ya, bahkan ada yang ketawa ketiwi sendiri menerima telepon. Karena apa? Karena tadi permasalahan-permasalahan di atas tadi, sehingga dianggap sama audiens itu tidak menarik presentasinya. Nah, dalam hal kita presentasi, hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, rekan-rekan harus menguasai materi ya, karena penting itu yang pertama yang paling harus dilakukan. Kenapa? Banyak peserta itu tidak memahami atau tidak bisa menjelaskan dengan baik. Kenapa? Karena presentasinya tidak dikuasai. Harusnya adalah bagaimana presenter atau narasumber itu membaca dulu apa yang dia mau paparkan. Ini biasa kalau sering saya temuin adalah dalam presentasi kelompok dari mahasiswa ya, yang saya perhatikan. Berikutnya adalah hal yang kedua adalah harus ketahui audiens Anda, audiens peserta yang akan hadir di presentasi nanti siapa ya. Kalau saya biasanya adalah sebelum saya presentasi saya akan tanya dulu audiensnya siapa, apakah audiensnya pelajar, mahasiswa, atau orang tua, atau umuran berapa, perempuan, laki-laki, atau apa. Itu kita perlu mapping. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar penyampaian bahasa kita nanti itu menyesuaikan dengan para audiens ya. Dan yang ketiga adalah perhatikan waktu presentasi. Artinya kita dalam presentasi itu kadang dibatasi oleh waktu ya. Biasa ada semacam moderator, bahkan ada orang yang suka membawa time limit. Nah, terkait dengan presentasi, materi kita tuh harus menyesuaikan waktu. Diusahakan jangan lebih dari apa yang sudah ditetapkan. Berikutnya kalau kita bicara mengenai definisi presentasi seperti yang ada di sini adalah presentasi itu kalau kita definisikan, saya definisikan sebagai suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi ya. Jadi kalau kita bicara presentasi ada kita sebagai narasumber dan ada hadirin atau audiensnya. Berikutnya kalau kita bicara presentasi itu merupakan kegiatan dari pengajuan suatu topik. Ada juga presentasi adalah dia mengajukan ide atau topik atau pendapat informasi kepada orang lain ya. Tujuannya agar pendapat atau topik dia itu bisa diterima oleh pendengarnya. Oke, ini adalah kita bicara sasaran presentasi. Yang pertama adalah penyampaiannya yang efektif, komunikatif yang artinya dalam hal kita berkomunikasi, paparan presentasinya harus efektif ya, tepat ya, tidak usah bertele-tele, tidak usah panjang, kira-kira yang mana yang kita harus sampaikan, intinya adalah kita harus sampaikan ya. Komunikasi biasanya nanti kita bicara ada semacam dua arah ya. Berikutnya sasaran dari presentasi yang kedua itu adalah dapat dipahami oleh audiens atau peserta. Nah, ini yang penting ya, jangan sampai nanti kita presentasi sendiri, kita jalan paparin tapi audiensnya nggak paham gitu. Nah, itu yang bahaya gitu. Yang ketiga itu harus berkesan. Artinya apa? Setelah presentasi diharapkan audiens atau peserta itu punya kesan yang bisa dibawa pada saat dia setelah mengikuti presentasi kita. Contoh misalkan kalau saya sering menyampaikan presentasi misalkan konsep smart city.
Nah, bagaimana setelah dia menyelesaikan, kita mempresentasikan konsep Smart City, mereka bisa paham, tahu, dan syukur-syukur bisa mengimplementasikannya. Jadi harus berkesan dalam hal presentasinya. Nah, ini tahapan presentasi bisa dilihat ada 4 tahapan. Kalau saya coba menggambarkan ada konsep PDCA, Plan, Do, Check, Action. Ya, tahapan ini penting, saya jelaskan satu-satu. Nah, tahapan plan yang pertama, yaitu adalah rekan-rekan harus mencari ide-ide atau referensi yang berkaitan dengan tema atau judul presentasi Anda. Artinya, misalkan rekan-rekan ingin, sebagai contoh yang saya sampaikan di layar ini, saya akan coba presentasi mengenai konsep Smart City. Nah, saya harus cari tahu referensinya. Referensinya itu sebagai pengkayaan saya, buat referensi saya pada saat nanti nyusun materi atau slide seminar. Jadi cari referensi sebanyak-banyaknya, ya. Sekarang ini nggak susah, itu dengan cara googling dan seterusnya. Berikutnya adalah buat outline serta desain tampilan yang menarik, ya. Nah, jadi buat outline-nya semenarik mungkin dalam hal presentasi. Nah, tips triknya adalah seperti yang ini, setiap tampilan screen harus menyampaikan pesan yang kuat terhadap materi. Artinya setiap slide itu harus menyampaikan arti dari pesannya, ya. Ini sebagai contoh yang ada di samping, ya. Berikutnya, 4 sasaran dalam desain tampilan presentasi adalah, yang pertama, sasaran presentasi di fase plan ini adalah meraih perhatian peserta, ya. Tujuannya adalah supaya peserta perhatian dengan kita sebagai narasumber, ya. Sasaran desain tampilan presentasi yang kedua adalah mengajak peserta untuk larut ke dalamnya. Artinya peserta atau audiens itu coba mau ikut terlibat dalam presentasi kita, ya. Diskusi yang nanti akan bisa kita lakukan. Yang ketiga adalah memelihara perhatian peserta. Nah, ini juga kita penting sebagai presenter, adalah perhatian itu kita harus perhatikan supaya jangan sampai audiens itu kita presentasi, audiens pikirannya kemana, atau tadi ada ngobrol. Kita harus fokuskan, ya. Ini adalah dari fase perencanaan. Berikutnya, kalau yang keempat adalah membuat peserta terkesan selalu. Jadi setiap slide yang kita sampaikan, sebisa mungkin peserta itu punya kesannya. Minimal kesan itu dia punya memori atau yang ditangkap memorinya, terus apa yang dia bayangkan nanti pada saat dia menjalankan atau implementasi dari hasil seminar presentasi kita. Nah, berikutnya dalam hal 7 prinsip dasar desain yang perlu diperhatikan adalah desain presentasi itu harus simpel dan gunakan gambar atau image atau video. Ya, ini penting, jangan sampai nanti presentasi kita itu dipenuhi oleh tulisan, ya. Tulisan, orang akan jenuh kalau lihat presentasi kita semuanya tulisan, gitu. Yang perhatikan ada tampilkan, ada kalau jika perlu ada gambar tampilkan, kalau perlu ada video silakan tampilkan. Berikutnya adalah yang kedua, tidak padat dan terkesan rapi, ya. Tidak padat artinya nggak rapat tulisannya semua, ya. Diatur secara waktu, layoutnya, tulisannya. Terus teratur dan sistematis. Artinya teratur dan sistematis, urutan kita presentasi itu harus sesuai, ya. Mungkin seperti contoh, kita definisikan dulu teorinya, baru itu masalahnya apa, ya. Baru setelah itu implementasi dan hasilnya seperti apa, ya. Berikutnya, ciptakan fokus sudut pandang. Nah, ini dalam fase sudut pandang, misalnya kita itu mau yang sudut mana yang nanti akan supaya peserta itu tertarik. Contoh seperti gambar ini adalah gambar, ya. Ada gambar orang yang sebagai gambar kartun yang menampilkan animasi, ya. Jadi orang fokusnya ke sana. Yang kelima, buat inti materi yang dominan. Jadi yang dominan saja yang kita sampaikan, kita paparkan. Yang tidak begitu penting kita abaikan. Yang berikutnya yang 6, atur tata letak atau layout dari tampilan presentasi supaya menarik, ya. Berikutnya tahap pelaksanaan, ya. Kalau kita bicara tahap pelaksanaan, ini adalah seperti yang ada di gambar, kita melakukan presentasi, ya. Dan yang diperhatikan adalah dalam tahap pelaksanaan ini adalah komunikasi. Komunikasi saya bagi dua, ada yang namanya komunikasi verbal, atau kita bicara verbal itu ada melalui suara, ya. Ada juga non verbal. Non verbal itu bisa gerakan tangan, kontak mata, mimik wajah kita, dan visual keseluruhan kita. Kalau yang verbal itu adalah tekanan suara, ya, intonasi suara tadi, pengucapan kata kita, ya. Terus kecepatan, ini juga penting. Berikutnya di tahapan ketiga, dalam hal ini kita akan melakukan pengecekan, ya, cek di fase cek, di mana
hal-hal yang perlu diperhatikan di tahapan ketiga ini adalah perhatikan feedback dari peserta ya. Feedback dari peserta itu penting buat masukan kita nanti next di kemudian presentasi kita yang berikutnya. Yang kedua yang perlu diperhatikan dalam tahapan pengecekan ini adalah tanyakan apakah materi yang disampaikan bisa dipahami atau ada yang ingin menambahkan dalam bentuk saran. Nah, masukan ini juga perlu kita terima ya sebagai tadi untuk perbaikan kita ke depan. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah jika perlu diberikan formulir kuesioner dan minta segera untuk diisi dan kumpulkan. Ini untuk langkah kita yang keempat, yaitu kita melakukan fase yang namanya tahapan action. Nah, action ini sendiri adalah bagaimana nanti kita selaku presenter atau narasumber mempelajari feedback yang dicatat oleh notulen ya, untuk diperhatikan pada presentasi yang akan datang. Jadi sehingga presentasi kita itu bisa menjadi lebih sempurna lagi ya. Berikutnya yang kedua yang perlu diperhatikan di tahap action itu adalah data dari kuesioner dibuatkan rekapnya dan disusun masukannya kemudian dibuat stratifikasi atau Pareto. Jadi masukan itu banyak, mungkin yang kita perlu pilih adalah yang Paretonya, yang terbaiknya. Nah, yang ketiga adalah siapkan rencana presentasi berikutnya dengan lebih baik lagi ya, karena ini penting. Masukan-masukan dari peserta itu merupakan tahapan kita untuk supaya bisa lebih baik lagi dalam presentasi di berikutnya. Demikian presentasi dari saya, sharing tips trik bagaimana melakukan presentasi yang efektif ya, semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan dalam presentasi. Sampai ketemu. Assalamualaikum.